sepi yang mengajariku. Di ujung senyap aku belajar, bukan dari riuhnya nasihat, melainkan dari diam yang tak menghakimi, dan sunyi yang sabar menunggu aku pulih. Langkah yang kupaksa tak selalu membawa dekat, kadang harus tertatih agar tahu arti kuat. Tak semua kehilangan adalah kutuk, karena beberapa sunyi justru menyelamatkanku. Ada damai dalam kecewa, bila hati tak memaksa dunia untuk selalu ramah. Ada terang dalam gelap, asal mau diam sejenak dan belajar melihat dari dalam. Aku bukan siapa-siapa, tapi malam pun tak pernah menuntutku menjadi apa-apa. Ia cukup hadir, menemani tanpa banyak tanya. Insomnia bukan sekadar sulit tidur. Ia adalah gangguan yang bisa muncul dari berbagai sisi kehidupan, dari sisi pikiran, stres yang menumpuk, kecemasan yang tak kunjung reda, hingga pikiran yang terus berputar di malam hari, seringkali jadi awal mula. Depresi dan trauma masa lalu juga bisa merampas nyenyak tidur seseorang. Dari sisi gaya hidup, pola tidur yang tak teratur, terlalu sering begadang, atau kebiasaan menatap layar ponsel hingga larut malam, semua memberi andil. Lingkungan tidur yang bising, terlalu terang, atau tidak nyaman pun membuat tubuh sulit untuk benar-benar rileks. Ada pula yang berasal dari kebiasaan konsumsi, kafein yang diminum, sore hari, rokok, atau bahkan makanan berat menjelang tidur. Semuanya bisa membuat tubuh tetap terjaga ketika seharusnya terlelap. Ironisnya, alkohol yang tampak menenangkan justru merusak ritme alami tidur. Insomnia juga bisa dipicu oleh kondisi medis seperti nyeri kronis, gangguan asam lambung, gangguan tiroid, atau bahkan gangguan pernapasan seperti sleep apnea. Perubahan hormon pada masa menopause atau menjelang haid pun kerap mengacaukan tidur. Tak ketinggalan obat-obatan tertentu dan situasi hidup yang ekstrim, seperti jet lag, kerja malam, atau duka mendalam, dapat menggoyahkan irama alami tubuh untuk beristirahat. Insomnia adalah sinyal bahwa tubuh dan jiwa sedang tidak dalam keharmonisan. Maka, mengenali penyebabnya adalah langkah pertama untuk kembali pada malam yang damai. Namun tak semua insomnia bersifat kronis. Banyak orang mengalaminya secara sementara, lalu pulih kembali saat penyebabnya teratasi. Kuncinya adalah kepekaan terhadap tubuh sendiri, mengenali tanda-tanda awal kelelahan, gelisah, atau kelelahan emosional yang sering diabaikan. Penting untuk menyadari bahwa tidur bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga ruang penyembuhan mental. Dalam tidur, tubuh memperbaiki sel, pikiran diproses, dan jiwa mendapatkan ketenangan. Ketika tidur terganggu, perlahan kita kehilangan kejernihan berpikir, emosi mudah meledak, dan daya tahan tubuh menurun. Maka jangan ragu untuk mencari bantuan, baik dari tenaga kesehatan, konselor, atau sekadar berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Kadang, solusi sederhana seperti membentuk rutinitas tidur yang konsisten, latihan pernapasan, atau menjauh dari layar 1 jam sebelum tidur, bisa membawa perubahan besar. Karena hakikatnya, setiap malam adalah kesempatan untuk memeluk damai, asal kita bersedia menjemputnya.